teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang air. Air ada di sekitar kita. Tiap hari kita meminum air. Ibu kita juga menanak nasi dengan air, teman-teman. Di dalam kamar mandi dan sumur juga banyak air, teman-teman. Bahkan kalau kita ke laut, ke sungai, ke danau, airnya lebih banyak lagi. Teman-teman, kalian juga pernah lihat air turun dari langit kan? Pernah dong, datangnya dari hujan kan? Teman-teman tahu kan bahwa sepertiga bumi ini berisi air? Iya, paling banyak di laut. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Bumi ini adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul teman-teman. Karena makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Mas Dwi. Hai teman-teman. Mas Dwi, kita lagi bercerita tentang air. Mas Dwi, tolong jelaskan tentang air dong, Mas. Nah, pas banget nih teman-teman. Mas Dwi bawa buku Ensiklopedia Sains. Oke teman-teman, terlebih dahulu Mas Dwi akan jelaskan pengertian tentang air. Kimiawan mengatakan bahwa air merupakan kombinasi dari beberapa zat kimiawi, yakni atom oksigen dan hidrogen. Atom apa? Oksigen dan hidrogen. Atom adalah benda terkecil yang dapat dikenali. Benda terkecil yang dapat dikenali namanya apa? Atom. Air terbuat dari kombinasi satu atom dan dua atom hidrogen. Ketiga atom ini merupakan molekul air. Nah, molekul adalah bagian paling kecil dari air. Bagian paling kecil dari air namanya apa? Molekul. Air dapat berupa zat cair, benda padat, maupun uap. Yang berupa zat cair contohnya apa? Air yang mengalir di sungai, air yang mengalir di laut, air yang diminum. Itu berarti air yang berupa zat cair. Air yang berupa benda padat contohnya apa? Es batu. Wih, pinter Didi, es batu. Air yang menguap menjadi gas disebut juga uap air. Mas Dewi, tolong jelaskan air yang ada di bumi. Oke, air di bumi. Air yang berupa zat cair ada di lautan, ada di sungai bawah tanah, ada di danau, ada di rawa, bahkan di sumur, teman-teman. Nah, air berasal dari hujan. Hujan terbentuk dari awan-awan. Awan tahu ya, awan ya, teman-teman ya. Awan-awan merupakan gas atau uap air yang ada di udara. Uap air ini dihasilkan dari pemanasan air yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Pemanasan air oleh alam dilakukan oleh matahari. Nah, matahari menguapkan air-air di lautan dan awan-awan dari uap air tadi akan menjadi salju apabila berada di dekat kutub atau sedang musim dingin. Salju-salju kemudian akan mencair apabila musim panas telah tiba. Apakah semua air dapat diminum, Mas Dewi? Tidak semua air dapat diminum, teman-teman. Air di danau atau sungai bisa saja sudah terkena polusi
dan bahan berbahaya maupun bakteri. Air yang kotor tersebut tidak boleh diminum. Meskipun tampak jernih, kita harus tetap waspada. Air laut terlalu asin untuk teman-teman minum. Air di laut sudah bercampur dengan garam, sehingga rasanya sangat asin. Jadi ibu di rumah harus selalu menyiapkan air. Tentunya air yang sehat untuk diminum dan untuk kebutuhan keluarga. Nah, apabila air sudah dimasak, sudah mendidih, bakteri-bakteri yang ada di dalam air akan mati. Lalu air yang sudah dimasak tersebut dapat diminum. Apakah air bisa diperbarui, Mas Dwi? Nah, alam telah mengatur air sepanjang masa, teman-teman. Uap air dari pemanasan di permukaan bumi berubah menjadi awan. Lalu awan-awan itu menimbulkan hujan. Air yang berasal dari hujan akan kembali lagi ke permukaan bumi. Jangan wariskan air mata, wariskan mata air. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.